Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi informasi yang admin bawa Bapak Ibu terkait dengan surat edaran Menpan RB Bapak Ibu yang terbaru ya untuk seluruh honorer terutama kategori 2 teknis ya, administrasi. Ini gerak cepat, ini surat sakti Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh Menpan RB tertanggal 25 Juli 2023. Apa isi surat ini Bapak Ibu? Silahkan disimak ke video selanjutnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, admin lansir dari jpnn.com Bapak Ibu, surat edaran terbaru dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk seluruh honorer ya. Ini akhirnya terbit juga Bapak Ibu, di mana surat ini dikeluarkan tanggal 25 Juli menjadi angin segar tentunya bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia yang saat ini tengah menunggu kebijakan pemerintah. Dalam surat edaran tersebut Bapak Ibu, Menpan RB meminta para pejabat pembina kepegawaian ya PPK memperjelas status serta kedudukan honorer K2 maupun tenaga non ASN. Nah, ini Bapak Ibu, ini menjadi angin segar tentunya dan menjadi penguat ya bahwa memastikan tenaga honorer K2 ini statusnya nanti bisa biar jelas begitu Bapak Ibu. Baik, izin untuk membacakan selanjutnya Bapak Ibu. Menpan RB mengatakan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah ya nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa pegawai non PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP ini. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu per tahun 2018 diangkat, kemudian tahun ini 2023 itu kan sudah 5 tahun. Jadi nanti menjelang tanggal 28 November yang diwacanakan akan ada penghapusan tenaga honorer ini, maka dengan surat ini ya, surat edaran terbaru ini diharapkan memperkuat status Bapak Ibu. Nah, untuk itu tentu ini di dalam surat ini juga dijelaskan bahwa untuk honorer kategori 2 dan tenaga non ASN ini masih diperlukan ya. Sehingga ini menjadi sebuah surat ini menjadi sebuah kekuatan ya bagi teman-teman honorer terutama K2 dan non ASN agar statusnya nanti diperjelas ya, terutama di dalam merangkul ya atau merapat ya kepada PPK ya, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian Bupati Wali Kota Bapak Ibu. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu apa isi surat ini ya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seluruh oleh seluruh PPK dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian, terutama dalam mempertahankan atau memperjelas status dari tenaga honorer ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini surat yang dimaksud ya Bapak Ibu adalah surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang saya sebutkan tadi tanggal 25 Juli dikeluarkan. Di sini ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian PPK bahwa ada perintah barangkali di dalam surat ini. Jadi sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kepada seluruh PPK, pembina pejabat kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data PKN. Saya perjelas Bapak Ibu. Nah, ini isinya yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang B-nya dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non ASN dimaksud
pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Kemudian poin yang ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Jadi isi surat ini Bapak Ibu, kalau admin simpulkan edaran dari Menpan RB ini, yang pertama adalah agar segera mengalokasikan anggaran ya masing-masing PPK untuk memperjelas, kemudian memperkuat status daripada tenaga non-ASN atau P3K ini, Bapak Ibu, apa namanya, tenaga non-ASN ini, honorer kategori 2 ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mempertegas bahwa seluruh PPK agar segera mengalokasikan biaya tenaga non-ASN ya, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Artinya tidak mengurangi honor yang diterima begitu ya oleh teman-teman kategori 2 ya atau non-ASN lainnya. Kemudian poin yang ketiga, sekali lagi ini kesimpulannya dari surat ini bahwa ada larangan ya seluruh PPK ya, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di daerah begitu maupun di pusat untuk tidak lagi menerima pegawai non ASN dan atau non P3K ya untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non ASN lainnya. Nah, itu Bapak Ibu isi suratnya ini ya Bapak Ibu, sehingga ini menurut admin menjadi kabar baik dan ini segera sosialisasikan dan disebarluaskan tentunya, karena dengan surat ini untuk menjaga status ya teman-teman kita Bapak Ibu yang terutama yang kategori 2 ya, THK tenaga honorer kategori 2 dan non ASN lainnya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah ini bisa dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi. Jadi ketika poin nomor 3 dilarang untuk mengangkat lagi tenaga non ASN atau honorer, maka ini bisa dipenuhi dengan usulan ya dari pemerintah daerah, dalam hal ini PPK. Jadi usulan kebutuhan formasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan begitu. Nah, mengapa disebut surat sakti ya di surat edaran ini Bapak Ibu? Jadi merespon surat edaran Menpan RB tersebut, Ketua Umum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 ini Saudara Rianto Agung Subekti langsung bergerak cepat. Wah, luar biasa. Dia menginstruksikan seluruh honorer kedua khususnya tenaga teknis administrasi untuk merapat kepada masing-masing kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dia pun meminta seluruh honorer K2 tenaga teknis administrasi untuk menggandakan, ya, jadi untuk menyebarluaskan tentunya surat edaran ini kepada masing-masing kepala daerah, ya, atau pengawalnya atau siapapun begitu di daerah agar segera mengetahui surat ini. Sebab dengan surat ini tentu, ya, ini tadi menjadi sakti. Kenapa? Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya, ya. Memastikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk seluruh honorer termasuk K2 tenaga teknis administrasi. Nah, jadi itu yang dimaksud mengapa ini sakti. Kemudian Bapak Ibu dia menghimbau honorer tenaga teknis administrasi untuk merapatkan barisan dan mengawal surat edaran Menpan RB ini ya, sebab ini menjadi surat sakti untuk mengadang ya kemungkinan terjadinya PHK massal terhadap honorer. Jadi sekarang kepala daerah sudah punya rujukan, sudah punya pegangan ya, paling tidak regulasi atau surat edaran ini dari Menpan RB terkait dengan memastikan status daripada tenaga honorer kategori 2 ya atau tenaga non ASN lainnya. Itu Bapak Ibu surat edaran yang dimaksud ya oleh admin tadi menyampaikan terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB tanggal 25 Juli 2023. Mudah-mudahan ini informasi ini memberikan manfaat, dan tentu admin berdoa semoga teman-teman seluruh Indonesia tenaga honorer ini betul-betul ada kepastian dan kejelasan nasib ya ke depan, terutama untuk pemerintah begitu Bapak Ibu.
Demikian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.